Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Ciherang Official. Dan untuk video kali ini saya akan update kondisi ya, setelah beberapa waktu ke belakang mengupdate penyemprotannya rumput-rumput liar di perkebunan singkong ini, dan saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya hasil dari penyemprotan ini dan dampak ya dari penyemprotan ini, dan bagusan yang mana disemprot ataupun di babad seperti biasa ya, pakai pakarang seperti itu. Oke ya teman-teman, kita sambil berjalan kita akan menunjukkan kepada teman semuanya hasil dari penyemprotan rumput liar di kebun singkong ini. Dan buat teman semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan ya subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke ya teman-teman, kita bisa lihat bersama di sini ya. Inilah hasil dari penyemprotan sekitaran 2 minggu belakang ya. Waktu itu saya pernah update waktu nyemprotnya, dan ini kondisi seperti ini ya setelah 2 minggu ke belakang disemprot. Jadi tidak terlalu merata ya, karena masih ada yang masih hijau rumputnya seperti ini, dan di sana juga ada yang mati, tapi tidak semua rata matinya teman-teman. Kemungkinan nyemprotnya itu kurang jeli ya, karena penyemprotan itu benar-benar fokus dan jeli mana yang belum kesemprot dan mana yang sudah kesemprot, seperti itu ya teman-teman. Dan ini penyemprotannya pakai obat Roundup ya, dan saya waktu itu sudah kasih tahu kepada teman semuanya bagaimana dan caranya agar penyemprotan ini hasilnya maksimal. Dan seperti ini ya, kemungkinan ini kalau merata bagus ya, karena ini bukan berarti obatnya tidak bagus, berarti ini penyemprotannya tidak merata, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sambil berjalan sedikit ya. Dan kebun singkong ini belum juga dipanen ya teman-teman, nggak tahu kenapa, tapi ada kabar waktu itu sekitaran tanggal 20 puasaan katanya mau dipanen, tapi belum sempat juga. Mungkin petaninya lagi sibuk ke taman yang lain ya teman-teman, seperti itu. Dan ini udah cukup ya untuk dipanen, tapi belum terlalu tua ya, paling juga 9 bulan ataupun 8. Dan seperti ini ya kondisinya teman-teman, sampenya singkongnya udah cukup untuk dipanen. Dan sayang ya nyemprotnya tidak merata seperti ini. Dan saya juga akan menginformasikan ya kepada teman semuanya, bagusan mana ya rumput disemprot atau dibabad ya pakai pakarang seperti itu, dampaknya ke tanah ya. Sedikit saya informasikan ya kepada teman semuanya, kalau untuk disemprot pakai kimia seperti ini ya, Roundup, itu dampaknya sangat besar sekali ya kepada tanah. Dampak negatifnya ya. Dampak positifnya emang ya, kita disemprot itu rumputnya jadi jadi tenaga kita tambah ringan.
waktu kita jadi simpel ya. Kalau disemprot itu tidak terlalu banyak keluar tenaga dan waktu. Jadi untuk luas seperti ini teman-teman, perkebunan sampe ataupun singkong ini, kalau disemprot cukup ya sampai 2 jam ataupun lebih 3 jam. Kalau luas seperti ini 2 jam lah paling ya, paling lebih seperti itu kalau untuk disemprot ya. Jadi sisi negatifnya sisi positifnya seperti itu ya. Dan kalau kita bisa menyemprotnya secara rata cukup bagus dan cepat ya, dalam waktu seminggu bisa jadi mati ini rumput-rumput. Untuk di sisi negatifnya ya teman-teman, tanah yang disemprot seperti ini akan mengakibatkan tanah itu menjadi biek ya, menjadi biek dan cepel, dan mengakibatkan tanah itu menjadi rawan longsor ya teman-teman. Apalagi ya posisinya seperti ini ya, yang ada di gawir-gawir seperti ini ya, di pinggiran gawir terus ke bawah ke sana ya. Jadi ini rawan untuk dijadikan, kalau disemprot ini rawan untuk longsor ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau tanah ya perkebunan disemprot itu, apalagi di seperti ini jurang ya, jadi ini akan tanahnya akan biek dan mudah untuk terbawa arus ataupun terbawa longsor ya teman-teman, seperti itu. Apalagi sekarang ya di musim hujan. Jadi itu di sisi negatifnya seperti itu. Tapi banyak ya seperti di sisi positifnya. Nah, kita akan lihatnya di sini ya. Nah, ini ada pergerakan tanah ya. Kita bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, ini baru ya, teman-teman. Waktu itu saya nyemprot di sini belum ada pergerakan tanah seperti ini. Kita bisa lihat ya. Ini hampir sejengkal loh. Jadi ini terbawa ke sana. Makanya saya tadi ceritakan kalau disemprot, tapi enggak apa ya, enggak untuk menyalahkan semprot obatnya, yang enggak, bukan menyalahkan obatnya, tetapi kalau disemprot itu kebanyakan ya tanahnya akan menjadi lembur ataupun biek ya teman-teman, seperti ini biek ya. Tapi bagus disemprot juga, karena itu untuk menghemat waktu dan tenaga kita untuk bekerja ya. Jadi bisa kita untuk waktunya bisa dipakai untuk pekerjaan petani yang lain kalau perkebunan seperti ini disemprot ya. Dan untuk yang di abad ya teman-teman, di kored seperti itu, emang bagus itu di kored, tapi jadi harus meluangkan waktunya yang begitu lama ya teman-teman. Kalau di kored itu ini bisa bahkan seminggu lebih ya teman-teman, kalau di kored di papas itu. Makanya para petani di sini tidak mengoret-ngoret sekarang ya. Dulu iya, waktu dulu itu suka dikoret. Dan sekarang tidak ya teman-teman, seperti itu. Dan kita bisa lihat ya bersama seperti ini kondisi dan situasi perkebunan singkong yang telah disemprot. Dan oke, segitu dulu ya video terbaru dari kami, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.